Anak muda macam apa ini? Tiap minggu mau liburan, tiap minggu mau healing. Ya, anak muda rasa pensiun. Jepang menjajah kita, Belanda menjajah kita, tapi ada anak muda yang memiliki gagasan masa depan. Hari ini fasilitas sudah banyak kita nikmati, buah daripada perjuangan yang menghasilkan kemerdekaan. Makanya mungkin teman-teman anak muda sebaiknya memiliki gagasan masa depan. Percayalah teman-teman, anak muda paling identik dengan yang namanya gagasan. Bukan anak muda kalau tidak memiliki gagasan masa depan. Saya bukan siapa-siapa, kita juga mungkin bukan siapa-siapa. Kalau begitu teman-teman, perbaiki tidur tak, jangan terlalu miring. Segera bangkit teman-teman, perbaiki tempat tidur tak, bangun pagi-pagi lalu segera lakukan yang terbaik. Hari ini kita melihat banyak sekali anak muda, usia anak muda tapi rasa 65 tahun. Tiap minggu mau pergi healing, luar biasa. Anak muda macam apa ini? Tiap minggu mau liburan, tiap minggu mau healing. Ya, anak muda rasa pensiun. Jangan sampai itu seperti itu yang terjadi teman-teman. Kita ini anak muda usianya 20-an, 30-an. Jangan seperti usia 65 tahun yang memang sudah waktunya untuk beristirahat. Jadi teman-teman sekali lagi, ayo kita jemput perubahan itu. Ada mahfuzat dalam bahasa Arab yang sangat terkenal yang artinya kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kenapa kita hadir di acara sharing session ini? Karena saya yakin sekali pasti orang-orang baik yang hadir ini. Dan kita mau terorganisir dengan rapi tapi tanpa adanya pengekangan. Silakan pulang di rumahnya masing-masing. Kita punya Instagram tak masing-masing, media sosial tak masing-masing. Tapi ingat juga, jangan lupa yang namanya kemandirian. Harus ada ekonomi tak juga, karena natindas karena ketika kita tidak merdeka secara ekonomi, kita siap dipalu-palui, kita siap dibalu-baluki pasti. Saya biar Tommy, saya di konten kreator menyebar kebaikan. Kandaku kita di organisasi tak Tommy. Teman-teman yang di bidang usaha bisnis biar Tommy di situ. Semuanya sama cara, beda caranya, satu di goalsnya. Satu di tujuan tak. Kita semua kemudian bisa merdeka secara utuh. Tidak hanya merdeka secara fisik, merdeka pemikirannya, merdeka melawan kebodohan, merdeka melawan kemiskinan dan seterusnya. Kan begitu. Sekarang saya mau tanya apakah definisi kaya sebenarnya? Kan beda-beda pasti. Kakak Ardila kemarin kasih saya nasihat. Sukses itu beda-beda Kakak Rizal. Kaya itu kayak bagaimana? Kaya itu bukan di uang, bukan di mobil, bukan di rumah. Tapi kaya itu di mindset. Luar biasa Coach Ardila memang menyampaikan. Kaya itu di mindset. Karena itu menurut saya benar tahu ini. Cocok ini. Sama dengan kemerdekaan. Sama dengan kemerdekaan yang sementara hari ini kita jalani 77. Maksudku saya sederhana. Kalau ternyata apa yang aktivis-aktivis dulu sekarang kemudian berada pada level kekuasaannya tidak mencerminkan apa yang dia lakukan, paling tidak kita jangan bikin juga ikut-ikutan. Tidak usah bikin juga sama seperti itu. Kita ciptakan sejarah tak sendiri. Beda zaman, beda cara pemimpin, beda cara memimpinnya memang. Nah, makanya ini kita harus lakukan. Apa yang kita mau suarakan dan bagaimana kita mau menyuarakan? Kenapakah kita harus berpendapat? Saya selalu kalau mau bikin konten bertanya dulu dengan kata kenapa, why. Makanya saya sebelum memulai sesuatu tidak pernah bertanya pakai what dan how. Pasti saya mulai dengan kata why. Kenapakah saya harus bikin konten? Kenapakah saya harus bikin konten begini? Saya selalu tanyakan pakai why, pakai kata kenapa. Ketika kita bertanya pakai kata kenapa, maka jawabannya adalah karena.
Pasti itu. Saya anak sastra, anak bahasa. Pasti jawabannya adalah karena ini nih. Karena itulah dasarnya. Jadi kalau belum kuat why-nya, jangan coba-coba. Marketnya Yota tidak cocok dengan Om Rijal yang politik-politik. Tapi bagi saya secara pribadi di Yota kayaknya tidak seperti itu, karena sebelumnya kita juga sudah melakukan beberapa proyek tiba-tiba dan akhirnya pecah nih hasilnya. Untuk kerjasama dengan Rijal ini bukan hanya kali ini saja. Kemarin ada campaign dapat jas dapat hadiah. Kemarin bersama dengan Rijal, kebetulan juga public speaking yang Kak Rijal adakan, saya juga butuh dengan itu. Dan alhamdulillah hari ini mungkin juga sebagai tanda saja rasa terima kasih kami bersama tim Belite atau tim Leader System atas support yang diberikan kepada Gides, dan kami ada sedikit gift ini sebagai tanda saja selamat datang dan selamat bukan bergabung ya. Sebagai tanda bahwa keluarga besar support tim di Gides dan Leader System bersama Gides. Bismillah, kita mulai. Saya kenal Om Rijal sejak tahun 2008 dan beliau tidak berubah. Saya selalu mendoakan beliau sehat, panjang umurnya dan dimudahkan rezekinya. Kami melihat bahwa Om Rijal adalah salah satu influencer terbaik di Makassar. Kami siap berkolaborasi. Visi kami sama juga frekuensinya, melawan kemiskinan, melawan kebodohan. Mudah-mudahan kami semakin mencerdaskan khususnya teman-teman yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Bagaimana membangun ekosistem. Saya lihat Kak Rijal aktif dan di kami Ajaba Industri sedang berusaha membangun ekosistem itu. Jadi kami punya konsumen kakak yang bikin clothing seperti itu. Rijal itu sosok yang inspiratif, peduli, ya. Kebetulan visi PSA itu bukan hanya jualan handphone, tapi berbagi dan mengedukasi. Aku rasa sosok Rijal sangat tepat. Ya, terima kasih Kak Rijal. Salah satu gerakan politik yang paling adem itu adalah dengan makan bareng. Jadi bisa diarahkan untuk makan di restoran Kampung Kuliner ya. Siap, itu mungkin dari kami. Mudah-mudahan tambah sukses Kak Rijal dengan podcastnya dan seluruh kreativitasnya dan seluruh timnya. Sehat selalu, berkah dan rezeki melimpah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya undang semua teman-teman? Karena mau Kak melangkah bersama-sama kita semuanya. Ayo, di 77 tahun kemerdekaan, insya Allah kita punya tanggung jawab di 78, insya Allah tahun depan. Kita buat yang lebih istimewa, kita buat yang lebih besar lagi. Biar kemudian kebaikan nampak nyata di permukaan bumi ini. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Akhir kata, hasil daripada ini, tetap yang paling penting adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar bagaimana jago tak, biar bagaimana pintar tak, kalau kemudian Allah tidak ridhoi kita, akan begitu sulit langkah kita. Terima kasih banyak saudaraku. Merdeka Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Rijal Jamal pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetaplah jadi yang galak, pemuda yang akan hancurkan sebuah kesalahan pada saat itu. Sukses. Bismillah.